lagi di BMC, kali ini bersama Mr. Dodon in the Sky. Asik, Sultan. Sempit banget ini, tempatnya. Hah? Sempit banget. Geseran dulu apa geser? Geseran sempit. Gimana kagak sempit? Gua yang sempit lu. Ya Allah, badan udah. Salah ya? Iya, ini kan kita angka 10 ini. Begini. Mending 10. Berapa? 0, Geseran apa? Lu, salah ya? Allah, geseran. Oke. Nah, lega ya. Itu kayak tadi. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Jadi kayak coba. musuhan kalau begitu. Banyak syaratnya nih orang nih. Sini lagi, Hostnya sini nih. lagi. Iya, biar akrab gitu. Biar akrab. Iya. Oke. Nah, Gak ada suaranya? ya lu kagak ngomong. Oh, iya. Lu gini mau nyium apa Iya, gimana iya. sih? Marah mulu nih pasti. Nih, Oke guys. Dari dulu gua lagi Oh, opening dulu. opening. Lu kebiasaan, Iya, lu iya. kebiasaan. Iya, maaf. Gua lagi ngomong lu Maaf potong, pemirsa ya, gua maaf ngomong, pemirsa ya. potong. Iya. Hari ini gua kedatangan sosok yang bisa dibilang besar. Namanya. Oh iya. Jangan dipotong. Oh iya, baik. Potong mulu udah lu yang ngomong dah gua Iya. gitu. Oke. Hari ini Bentar, yang ngomong. benar. Sabar dong, Iya, belum iya. selesai gua. Ya bisa dibilang besar namanya. Beliau adalah kepala sekolah di salah satu sekolah musik terbesar di Indonesia. Asik, iya, iya. Orang ini besar, musiknya besar. Iya. Oke, baik 50. Terus Jangan dah. Ini kan depan kamera. Oh, iya. Belakang kamera kan gua nggak pernah. Iya, benar. Iya. Paling kalau langsung ngomong gendut paling gitu. Hari ini gua bersama Pak Dodon. halo, Apa kabar? baik Ardi. Ales. Oh, Ales. Maaf. Dari tadi udah gimmick-gimmick salah nama. Maaf. Ales. Iya. Sorry, Les. Iya. Jadi gimana? Kita ngapain hari ini, Pak? Hari ini kita mau saya mau baik tanya sama Anda ya. Bukan. Salah. Saya udah bertanya, dijawab dong. Oh, iya, Kita baik. nih mau bahas apa nih? Hari ini kita bahas seputar Seputar dua putar lah ya. ya nggak tahu kamu Oh, mau iya, nanya iya. apa kan maksudnya kamu ini gimana nih? Ngomongnya kamu. Nggak jelas So nih. imut loh. Si kamu nggak jelas. Iya, hari ini kan banyak yang tanya siapa sih Pak Dodon ini siapa sih gitu. Dia kayaknya di balik semua event yang Chicks Musik punya gitu, selalu ada Pak Dodon di belakangnya tuh. Iya, bener ya. Iya, karena Oke. badan gede nopangan. Jadi, Stand One last man standing. Last man standing anjay. stand backdrop kali ya? Bukan. Oh, bukan. Jadi Pak Dodon ini kepala sekolah, beliau juga salah satu instruktur juga sambil ngajar juga, jadi kerjaannya banyak nih Bapak ini. Nah, alhamdulillah sekarang sudah balik ke klinik gue. Yeay. Beliau adalah kepala klinik di salah satu klinik, gitu bener ya? Iya. Kepala klinik di salah satu klinik di Jakarta Timur gitu. Yeay. Jadi, Tepuk adalah- tangan dong, menonton. Nah, penonton Dokter 3.000. juga, main musik juga, enggak. Semua dihajar dan beliau spesialis karena di depan udah tahu dong pasti apa dong. Biola. Salah dong. Oh, salah. Beliau ini adalah pemain futsal di. Gede gini dong. Beliau adalah dokter drummer. Itu adalah nickname-nya. Triple D. Dodon dokter drummer. Aja. Tepuk tangan dong. Iya. Penonton 3.000 tepuk tangannya sepi ya. Iya. Mungkin itu saja yang kita bahas hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih pemirsa. Sekian podcast hari ini. Masa cuma 5 menit doang? Nggak apa, penting amplopnya kan Iya, nggak sama angkanya. Oh, lu ada amplopnya? Ada isinya nggak ada. Iya. Ceritain dong sedikit. Jadi lu awalnya dokter dulu apa drummer dulu nih? Drummer dulu. Drummer dulu. Di tahun? 2098 mulai main drum? gitu. SMA kelas 1. Kelas 1 98 berarti umur lu tuh Itu. Di mana belajarnya? Nah, apa gini? Cerita sedikit kenapa saya main drum gitu kan. Sedikit ya. Iya, kenapa saya main drum? Karena saya pengen jadi drummer. Sangat sedikit sekali. Kayak sedikit-sedikit amat. banyak banget peraturannya host ini. Jadi gini, tadinya saya tuh sempat pengen jadi pemain bola masalahnya. Oh beneran ternyata saya ngomong tadi. Saya bukan Bola. futsal. Bola ya bukan Dulu futsal. belum ada futsal. Jadi saya tadinya pengen Pada tahun jadi berapa pemain tuh? bola itu saya SMP. Saya Jadi sempat sekarang umurnya berapa nih? nggak usah umur lagi. Iya. Umurnya baru 27.
Berapa tahun Nah, lalu? main bola, terus akhirnya saya salah satu pemain bola di klub di Jakarta. Saya sempat di Pelita Bakri usia 15 saat itu. Itu waktu itu pada zamannya hits tuh sekolah itu. Iya, Itu SSB Pelita, atau? Pelita SSB, Pelita, SSB. Pelita Jaya atau Pelita Bakri kan akhirnya. Main di stadion Lebak Bulus yang sekarang udah nggak ada tuh ya, stadion Lebak Bulus. Nah, singkat cerita main bola, akhirnya cedera mata. Makanya lu pakai kacamata nih ya, sekarang. pakai kacamata karena turunan tuh nggak ada pakai kacamata sebenarnya. Kenapa waktu itu kenapa? Jadi lagi sparring, ada Ditonjok? benturan dari bola lah kurang lebihnya. Waktu itu kalau Langsung. masuk bolanya bola apa? Bola tenis sama bola bowling. Makasih ya. Kelas ya, kelas. Makasih lagi serius gini ya. Oh iya, Makasih lah. sorry. Aduh. Emang. Oke, akhirnya ketika cedera itu di lapangan nggak bisa lihat memang. Oh Langsung beneran gelap. hilang kelihatan. Nah, langsung dibawa ke rumah sakit, Panik tuh ya. panik lah. Warga panik segala macam panik. Pingsan. Habis itu udah mulai sembuh, sempat mau main bola lagi, cuman rasa trauma itu tetap ada terus gitu, ngerti ya? Karena trauma itu akhirnya sempat saya berhenti main bola lah. Cuma kan bingung nih masuk SMA bingung. Gue mau jadi apa gitu loh. Sementara di sekolah pinter banget. Tapi maksudnya di sekolah nggak pinter-pinter banget maksudnya. Kalau pinter banget ngapain bingung? Nggak sabar marah mulu ini maksudnya. Iya. Jadi ada habis itu akhirnya karena di sekolah cukup ya nggak bodoh lah ya, tapi nggak pintar amat lah gitu maksudnya. Sedang-sedang aja lah. Di atas sedang aja. Udah sedang aja lah. Enggak lah, di atasnya lah dikit lah. Sedang aja lah. Enggak lah, di atasnya Ya dikit. udah. Males nih gue nih. Jangan Oh, iya. udah di atasnya sedang Ya. dikit. Nah habis itu akhirnya ngelihat abang main musik, ngelihat Abang siapa? abang saya, Oh punya abang. Oh. abang saya main gitar. Habis itu ngeliat dia ngeband, ih kayak seru nih, akhirnya belajar main band lah tuh. Tadinya niatnya pengen jadi gitaris, Bentar. Kan lu belum bisa main musik nih. lu bisa. Ngeliat abang lu ngeband, tiba-tiba belajar ngeband, kan lu belum bisa main. Pengen belajar main musik maksudnya. Iya, lanjut. Emang podcast selama ini di acara ini segini sensinya? Iya. Oh saya? Itu 45 menit saya potong terus. Oh, Bukan banyak karena obrolan banyak. Iya benar, Saya potong terus. banyakan interupsinya ya ternyata. Iya. Nah akhirnya main drum. Nah main drum itu pertama salah satu guru-guru saya les di. Akhirnya bingung kan mau belajar drum di mana? Saya belajar drum dulu ada temennya abang saya. Lo nonton ini ada Bang Surya Tengik namanya. Kalau Bang, Sama-sama. nah, itu guru pertama saya. Kemudian saya sempat belajar di SMA itu saya sempat belajar di Chicks Musik terus SMA. Tapi Chicks yang Metropolitan Mall. Oh, cabang Bekasi. Iya, ya masih di Metropolitan Mall. Saat itu belajar sama Mas Widi Poslev, tuh guru kedua saya. Sapa-sapa. Halo Mas Widi, terima kasih. Akhirnya saya pernah ketemu Mas Widi lagi Paul setelah Swift tuh gitarisnya si ini ya? Iya. Ambang Chris. Iya. Ya, lanjut. Iya, maaf Pak. Nah, Intermezzo aja sih. ya. Kemudian saya belajar drum selanjutnya di sekolah musik Rintop sama Mas Hendi Gigi. Oh. Mas Hendi Dodon Mas Jadi beliau guru juga. guru saya. Waktu dia kemarin itu ya. Apa? Yang waktu Ya, kemarin. waktu dia sempat ngisi acara di drum camp. Drum camp, betul. Drum camp 1. Nah, habis Mas Hendi bilang, lu kayaknya jangan dari sini lu pindah kelas ke yang depannya inisialnya Farabi. Nah, bukan inisial dong, itu kan disebutin. Oh iya maaf. Di sana belajar, di sana tuh ada guru saya, ada banyak loh, ada almarhum Pak Sambudi, ada Mas Adi Syaroni, terus ada Mas Dilan Ramadan, dan ada Mas Jakob, dan banyak lah guru-guru di sana. Banyak guru lu ya? Ya, di sana akhirnya belajar main drum sampai SMA kelas 3 tuh awalnya sering lomba-lomba. Lomba drum. Lomba band, belum Oh, lomba band dulu. Lomba band pernah, saya lomba band Wih, banyak nih gue bingung gue. nggak pernah ikut saya lomba band. Ngapain ngitung kalau nggak pernah ikut? Enggak, Pak, untuk pikir ada berapa kali data lomba band yang Oh, saya lomba band. Iya. Nah, lomba band itu saya pernah the best drum ada berapa kali lah. Mungkin ada 5-6 kali the best drum saat itu. Nah, setelah itu saya Ini masih SMA nih ya? Saya mah kelas 3 tuh, kelas 3 sampai 8. Nah, niatan sih karena main drum lagi bagus-bagus ya ceritanya nih.
Terus saya pengen ke Amerika. Wih, cita-cita nih. Cita-cita bilang orang tua. Berhubungan dengan lu. LA maksudnya LA. Oh, nggak lucu ya? Oh, iya. Ya kemudian akhirnya keluarga apa ngomong sama orang tua, terus orang tua ngobrol, kita nggak punya dokter loh. Itu tahun berapa? Tamat SMA tadi kan bisa 2000? 2002. Oh, saya baru lahir tuh. Iya. Iya. Ya 2002 Jadi akhirnya taruh. Gua potong sedikit. Lu ada berapa bersaudara nih? 4 4. Lu anak tuh? 4. Oh, lu yang terakhir. Belongannya jadi dokter nih di tiga Belum nih. 3. Padahal kakak saya pinter-pinter. Hmm. Abang saya kakak saya paling tua sudah almarhum. Hmm. Yang kedua abang saya dokter. S3 S3 udah selesai tuh pendidikannya, Profesor. tinggal tunggu profesor. Yang kakak saya perempuan di atas saya tuh teknik kimia ITB. Dia mereka pintar-pintar, tapi nggak ada yang dokter. Dokter. Saya malah yang Lelah nih. biasa-biasa, kita nggak punya dokter nih. Tes lah tes. Pada saat itu apa? Maksudnya kayak keinginan orang tua. Orang tua dan dulu. keluarga gitu maksudnya. Cuma saya nganggap kan, ya hidup ini emang buat orang tua dan buat keluarga gitu maksudnya. Kalau Ujung-ujungnya. kalau itu memang lebih berguna, ya sudahlah. Saya coba aja, kalau emang jalan itu saya coba jalanin. Pas coba jalanin tes kedokteran di kampus sekitar saya Universitas Yasi Cempaka Putih, terima. Terima. Bangga lah tuh. Ya, Keluarga. ya keluarga bangga, saya bingung sebenarnya. Ini Dan lu nggak ada bidang, maksudnya nggak ada gambaran tentang kedokteran tuh? Oh nggak ada, mimpi dari kecilnya nggak pernah ngomong tuh, cerita apa nggak ada. Nggak ada dokter-dokter. Cita-cita pengen jadi pemain timnas. Emang bola dari dulu. Bola. Terus ketika SMA pengen jadi musisi, ya sudahlah kita jalanin aja, mudah-mudahan jadi musisi. Nah sudah kuliah kedokteran, akhirnya jalan kuliah kedokteran, tetap ke band tapi Gue mau nanya sedikit. Waktu yang di Amerika itu lu di sana mau belajar apa? belajar drum. Di mana? Ya pokoknya di Kampus gitu? Ya di kampus. Universitas musik gitu? Apalah pokoknya kalau di Amerika enggak, ya pada Jerman tadi mana lah, pokoknya mau belajar musik lah gitu. Dari kuliah kedokteran, jalan kuliah kedokteran, tapi orang tua emang orang tua emak dan abah saya luar biasa sekali. Dia tetap bolehin saya tetap nge-band. Jadi tetap jalanin nge-band. Alhamdulillahnya itu. Alhamdulillahnya didukung. tetap didukung. Nah, puncaknya saya 2006 itu saya bikin band. Soalnya ada ajang band gelo di TV. Ini yang mau gue tanyain. Iya, ada ajang band gelo di TV, audisi band gelo TPI waktu itu di TV-nya TPI masih. Judulnya itu band gelo itu. Audisi band gelo namanya. Nah, itu iseng-iseng ikut karena asli kita bukan band lucu, kita bukan band festival yang Emang udah terbentuk nih band? udah ada bandnya udah ada tapi tidak lucu. Oke. Tidak lucu-lucuan. Band jago. Band jago kita juara lomba-lomba juara-juara lah gitu. Ada acara iklan di TV iseng-iseng ikut audisi. Siapa itu yang ngide? Ikut yuk. Siapa? Itu Gua rasa vokalis, dulu. vokalis saya, enggak justru vokalis saya, Bang Zakwan sama basis saya, Oktav. Oktav itu Oktav Edani ya, ex Edani, ex ikut sprint kan. Itu kemarin sama saya. Sampai ikut band gelo tuh ceritanya. Dari sini Di deh. situ pas di audisi audisi Jakarta tuh dengan pas audisi tuh aneh-aneh banget tuh kan. Aneh-aneh maksudnya kita apa bingung ini orang kok bentuknya aneh-aneh banget gitu ya. Dengan kita kan normal Aneh-aneh tuh maksudnya gimana nih? penampilannya Dandanan aneh-aneh. Iya, aneh-aneh. Kostumnya Kostumnya aneh-aneh. Akhirnya pas audisi saking kita bingungnya, kita audisi pakai apa? Pakai baju kita pakai di rumah. Pakai celana boxer enggak semuanya? Pakai itu kita pakai. Kondisi celana pendek kan. Harus gelo ya. Udah harus terpaksa dengan dia kostum kita rapi-rapi yang ala rockstar itu udah nggak bisa dipakai karena lawannya kok aneh-aneh gini. Nah, akhirnya kita mainin. Dan lolos. Nah, ketika lolos tuh saya udah bilang sama teman-teman, kalau seandainya emang harus karantina dan perjalanan yang panjang, prepare cari driver lain. Karena lu harus menyelesaikan. Karena saya kan kuliah kedokteran susah nih mau ngapain. Koas segala. Cuma teman-teman bilang kalau memang harus ganti drummer, ya kita pilih mundur. Karena kan bentuk band gelo tuh susah chemistry-nya masalahnya. Betul. Konsepnya juga susah. Kan beda-beda lagu harus lucu harus segala macam kan butuh keseharian yang bareng-bareng kan. Harus ngomong, harus band ngobrol sama orang tua. Ini kita kondisi lolos audisi nasional, wakilin Jakarta. Kondisi tapi gini harus karantina segala macam gimana. Akhirnya orang tua alhamdulillah orang tuanya ngizinin. Saya cuti kuliah kedokteran. Selama 1 tahun. Nama bandnya apa? POP, pilihan orang pintar. Asik. POP band gelo. Iya, POP band gelo dan akhirnya itu tembus sampai 4 terakhir.
eliminasi Ibaratnya semifinal lah tuh, dari 4 besar. 16 kan 16 ke bawah 1 buang Oh. sampai 4 besar. Panjang lah kita jadi orang gila lah ceritanya. Sampai Tawaras. Gue sempet lihat foto-fotonya tuh ada yang rambutnya setengah Iya. lah, ada yang- wah, Gitu. Padahal perjuangan. perjuangan gimana caranya sampai masuk TV. Dan ketika lu tau pas ketika live pertama di TV live ya. Jadi gue main di sini, seluruh Indonesia nonton gue main. Itu pas pertama kali episode pertama dan kebetulan bumpernya gue mulainya dari drum kan. Ketika floor director bilang, "Siap standby POP." 5-4 itu jantung gue rasa mau copot. Tanggung jawab di lu nih. Iya kan mulai pertama nih kalau salah manggung Indonesia ketahuin gua kan. Misalnya mukul simbang gak kena aja misalnya. Iya. Ya kan lucu kan gitu. Saya jadi malah yang aneh. Harus sudah lolos sampai ke sana. Gitu. Jadi tetap kuliah kedokteran, tetap ngeband. Ngeband. Terus abis dari 4 besar itu POP di kemarin tuh. Jalan tuh manggung. Cuma kan udah manggung tuh sampai seminggu bisa 3 kali manggung. Iya, gigs yang aneh-aneh lah, perpisahan TK. Iya, karena kan kita emang lucu kan. Dia pernah satu hal yang sangat kita tidak bisa lupakan di band ini, kita manggung perpisahan TK. Karena anak TK, kita punya wardrobe Doraemon vokalis kita. Ini pasti tonton POP kalau nonton juga ketawa. Nah, pas baru mulai kita main intro, Doraemon kita keluarin belakangan. Pas Doraemonnya keluar, itu satu anak TK satu sekolah itu nyerbu Doraemonnya. Sampai kita cuma intro doang, nggak bisa nyanyi, nggak bisa lanjutin show-nya. Karena semua dikerubuk-kerubukin, yang bajunya mau dibuka, ada Doraemon. Saya bilang ngeband sampai gini amat sih itu maksudnya. Yang kita konsepin apa, manggungnya malah cuman jadi tuh larian doang tuh di aula itu. Berarti dari si acara band Gelo itu POP tidak lagi band jago dong? Enggak. Udah jadi band lucu? Dia lucu. Udah terus tuh, band lucu terus? Iya. Jualnya udah itu aja? Main di PRJ, main di mana-mana lah. Acara nonton bola. Iya sih sebenarnya. Nonton bola. Kita pernah nonton bola acara semifinal Piala Eropa ya 2006 tuh Eropa atau dunia gitu. Kita main di Stadion Bekasi, Pak. Itu lautan manusia. Jadi acara itu sebelum bolanya mulai kita yang tampil. Nah, kebetulan vokalis gue itu ya sekarang dulunya bekas anak-anak yang ya pokoknya sorry nih Bang ya. Ini cuma flashback doang. Yeah. Suka ribut, gak mau berantem gitu ceritanya ya. Dulunya, cuman tetap orang baik-baik ya gitu. Sekarang udah jadi ustadz alhamdulillah. Gue sempat ketemu sama iya. Nah, Lapan. itu manggung penonton ada yang ngata-ngatain kita terus belum manggung mulai nonton ngomong jorok lah, dikasih dari tengah segala macam kata-katain. Lagu kedua vokalis gue turun cari orangnya. Bang, punten bang ya, lu terbayang gak vokalis kita ngeband berempat, vokalisnya turun ke bawah, nggak ada. Itu repertoire ada 8 lagu, baru lagu ketiga dia turun. Ya tah, Cak, rasa kita di panggung kayak gimana sementara hari itu kita puncaknya, hilang dong dia. Dicari tuh orangnya. Dicari orangnya. Dapet ya? Zaman itu. Iya, orang masa segitu banyak Pak, dapat kemana? Iya. Gue juga nggak ngerti keputusan dia ngambil itu dengan penonton ribuan penonton di stadion Pak. Dia turun dicari orang. Sedih. Kita di panggung jadi apa? Emang anak band kelakuannya ya gitu. Sekarang alhamdulillah udah jadi ustadz sekarang. Alhamdulillah, pernah beliau, berubah. iya, beliau sudah jadi ustadz, udah syiar agama lah ya. Yoi. Dengan baik. Itu cuma sekedar pengalaman. Cerita masa lalu. Iya, dan saya juga bingung, itu fase terbingung manggung ya. Ribuan penonton, rame, terus gak ada vokalisnya. Mau kemana nih kita ya kan? Mau bawain apa? Sementara formasi kita kemarin berempat. Gitar, keyboard, gitar, bass, drum, sudah. Dan vokalis. Berdua aja nggak bisa cari kemana. Kenapa udah nggak ada POP lagi nih? Kan mereka semua cutinya sudah terlalu lama. Oh. Saya cuti sampai setahun, terus di 1 tahun selanjutnya masih ada job pasti sekali-sekali masih, cuma kan saya ada tanggung jawab kuliah kedokteran juga sama orang tua kan. Jadi itu memang adalah pilihan yang juga berat. Akhirnya 2007 saya mulai ngajar Chicks. Jalan setelah saya cuti, saya bisa nyambi cuma lewat ngajar. Kemudian saya dulu ngajar di Bekasi 2007. Jadi 2007 itu mulai kuliah sambil ngajar. Sampai akhirnya ya koas panjang lah tuh koas segala macem, tetap ngebandnya udah makin jarang Lama tuh ya kedokteran ya. Iya, soalnya karena saya cuti-cuti aja. Teman-teman mah yang pintar-pintar mah cepat kelarnya, karena saya baik cuti-cuti kan gitu.
terus saya sebagian rekaman juga jalanin. Yang itulah pokoknya hidupnya memang keras ya. Pagi saya harus kuliah kedokteran, sore saya harus ngajar musik. Nah itu ada pilihan. Kebetulan gue nikah muda soalnya. Jadi emang ada tabungan tuntutan juga. untuk gedein, ngasih makan anak orang kan istilahnya gitu ya. Jadi tetap harus kerja. Kebetulan ngajar dulu juga di 2 sekolah musik ya. Satunya saya sempat ngajar di Chicks kan, satunya di sekolah musik lain yang saya nggak bisa sebutin misalnya, punya Pak Purwacaraka. Nah, Iya, pemiliknya Pak tersebut. Purwacaraka. Iya, kan soalnya nggak tersebut. Itu ya. Berarti lu mulai ngajar dari tahun 2007. Setuju. Secara profesional ya. Iya. Akhirnya terus ngajar terus tuh. Enggak, sampai 2009. Terus? 2009 saya off karena kesibukan kedokteran makin tinggi. Oh iya bener. Habis itu saya off, terus 2009 nyelesain POA segala macem, terus beralih jadi manajer artis sempat. Manajer artis 2012, 13, 14 itu sampai 16 sampai 2016 doang. Pertengahan 2016 saya manajer artis, cukup ngetop banget waktu saat itu. Habis itu Sampai masuk TV ya di interview. ya banyak lah kalau itu. Kalau besok nggak ya gimana ya. Nah setelah itu saya balik kuliah, lanjutin S2 segala macem. Oh iya bener. Lanjut ke sekolah lagi. Di kampus yang sama? Beda kampus. Oh, beda kampus. Kampus saya di kampus Urindo, saya ngambil magister administrasi rumah sakit. Angkatan 30B, halo teman-teman. Kalau di ASI saya angkatan 2002, mungkin teman-teman di sini banyak yang tahu saya waktu di ASI dan di Urindo. Nah setelah itu setelah kelar S2 saya dapat tawaran jadi direktur medis gitu di sebuah Rumah sakit atau klinik klinik utama sorry. Kemudian pindah ke jadi kepala klinik di klinik juga. Itu ngajar udah dilupain tuh. Bukan dilupain, maksudnya udah ditinggal. Iya, karena kan sebenarnya pengen ngajar, kalau mau nonton teman itu lu mau ngajar, waktunya ada nggak? Waktu sudah terakhir saya jadi kepala klinik di daerah Cipinang. Nah karena di Cipinang dan Rawamangun itu dekat, saya ketemu lagi sama Pak Jimmy sama Bu Gladys. Mau ngajar lagi. Ngobrol, saya mau ngajar bener nih Kak, katanya. Kata Gladys, iya bener saya mau ngajar lagi gini. Karena kan kalau aktivitas kepala klinik itu yang sibuk tuh pagi sama malam biasanya. Kalau Siang sore, ke sore itu banyak pelayanan kan. Kalau udah banyak pelayanan juga kita kepala klinik juga nggak bisa apa-apain sudah karena pelayanan lagi tinggi gitu. Makanya akhirnya saya bilang ke mereka, kalau butuh kepala sekolah hubungin saya aja gitu di 2023. Terus kata ya kemarin ya Bu Gadis oke, tapi dengan kondisi saya juga udah di sini posisinya nih. ya benar, jadi anak baru waktu itu ya. Iya. Dan ketika harus bilang saya kepala klinik juga ya kan waktunya, jadi saya sore jadi anak band nih. Sekarang ini sore itu jadi anak band. Pagi dokter, malam dokter. Siang sore jadi anak band. Malamnya tuh ketemu pagi lagi tuh sebenarnya. Karena kadang ya. beliau ngomong jadi dokter tuh jangan kata malam istirahat. Kapan aja ada. Kadang-kadang ada trouble. Itulah. Harus apa jalanin. Cuman yang jelas buat teman-teman, kalau buat saya pribadi ya, musik itu sama sekali nggak ngambat saya gitu. Cuman tergantung kita gimana mensiasatinya antara waktu belajar dan waktu bermusik. Karena musik itu kan ada sebenarnya, kalau buat saya itu ada stress release sebenarnya. Betul. Kalau buat saya, jadi ketika saya lagi penat di kedokteran segala macam, musik tuh jadi buat melepas stresnya. Tapi latihannya serius. Buat healing lo lah. Ya buat healing, tapi latihannya serius. Jadi tetap bisa main drum, tetap bisa jadi dokter. Betul. Gitu. Terus tanya apa lagi? Sungguh terpesona saya Pak. Terima kasih. Nah kemudian di sini juga saya ngajar di Chicks ya. Sudah ada berapa murid saya sudah ngajar juga di Chicks. Nah itu berawal dari ngajar tahun 2007, 2009 ngajarin mereka dan ketemu lagi udah jadi guru sama-sama guru. Ya ada 3 ya. Ada 3 di sini ada 3. Siapa? Ada Mungkin teman-teman nonton ada Ahmad Subhan yang bisa pakai komeng. Terus ada Fabian dan Gema. Gema sama Fabian itu trio, itu berantem mulu tuh. Iya. Kalau ketemu berantem terus. Padahal mereka satu perguruan. Berantem terus. Nah, bahkan saya sampai bilang gila ya,
Fabian punya murid sudah juara internasional malah. Betul. Fabian Komeng Punya murid kecil, punya murid kemarin kecil baru juara di di Surabaya. Surabaya. Terus muridnya Komeng sudah ada yang sampai di endorse lagi. Jadi luar biasa sekali perkembangan mereka gitu. Selamat datang Pak Jimmy. Nah, jadi buat saya tuh intinya balik lagi gimana nyiasatin antara belajar dan main musik. Sebenarnya itu dua hal yang beda yang satu sama lain saling support sebenarnya. Betul. Jadi ketika di pendidikan dapetin rasa penat, pusing, capek, lelah, kalau saya relaksasinya atau stress release-nya lewatnya lewat main drum gitu loh. Jadi memang semuanya tergantung kita ngaturnya gitu maksudnya. Jangan sampai ngeband ganggu sekolah, Ya. sekolah ganggu ngeband. Betul. Maksudnya. Gitu. Terakhir, kenapa lu pilih drum? Kan dulu saya bilang pertama pengen main gitar, cuman kayaknya gitar tuh motorik halus kan gitu loh. Sedangkan kayak gue nggak bakat tuh gitu, saya belajar gitar tuh susah banget. Tau dari mana lu? Kan udah nyobain, Oh, udah nyobain. belajar main gitar, jadi main gitar gue 5 bulan sama kayak main drum gue 2 hari gitulah kayak kiranya. Jadi saya rasa oh ini kayaknya bukan di jalur ini nih gitu maksudnya. Jadi gini, teman-teman gak usah maksain apa yang, walaupun kepengennya jadi gitaris misalnya, tapi ternyata bakatnya jadi basis misalnya, ya nggak apa-apa, semua orang bakatnya beda-beda kok. Dan semua sama pentingnya. Iya. Ya, buat saya semua sama pentingnya, semua sama bagusnya, semua punya porsi masing-masing. Nggak ada yang kotak-kotak. Nggak ada. Kalau ngeband tuh adalah yang ngeband, lu mau jadi drummer keren, lu mau jadi gitaris keren, lu mau jadi bass juga keren, mau jadi keyboardis keren, mau main biola, saxophone, Betul. trompet, apapun semuanya keren kalau lu mainnya dan belajar dengan baik dan benar. Betul. Gitu. Jadi sekali lagi saya bilangin, atur waktu belajar, nggak boleh ganggu ngeband nggak boleh ganggu belajar. Itu dia. Terima kasih Pak Dodon atas waktunya. Berarti sekarang lagi nggak jadi dokter ya? Sore. Jadi Sore. rocker lagi. Iya. Jadi dan ingat ya, kehidupannya beda banget ya. Maksudnya dunia medis sama dunia musik tuh beda banget. Ya tergantung kita biasa gimana nyiasatin. Ya lu ketemu apa namanya? Teman-teman dokter Staff di sana ya, kan beda banget di sini lu sama- ketemu gua beda lagi, kurang ajar kan. Saya nggak ngomong gitu, cuma dia sadar ya, alhamdulillah ya. Jadi gitu. Jadi saya juga besar dan lahir di Cix. Jadi Yoi. tadi setelah dari Farabi yang guru bayar tadi kan kepotong sama Anda, saya balik ke Cix lagi. Dari Nah, Farabi itu. dari Farabi itu karena kuliahnya dekat. Iya. Dari Rumah Putih ke Rumah Putih Cix. Rawamangun, betul. Nah itu belajar sama Mas Osa di sini. Nah, Gitu. sekarang Mas Oso udah punya cucu murid. Cucu murid udah sampai cicitnya udah Cucu endorser. murid, gile. Cicitnya udah endorser Mas Osa, terima kasih Mas banyak. Osa. Gitu. Nah, properti kan? Ini buat apa mas saya endorser ini? Kagak properti dong. Dipukul kebolehin mahal, Pak. Gitu. Iya kan, makanya saya ngomong kan dia tenang aja. Ya, jadi ini Jadi sudah nggak tahu dress, kalau sudah ngomong sih. aneh. Ini anniversary nih, Nggak usah Pak. Oh, dijelasin nggak namanya usah. di mana. Nggak usah, Mas. Oke, lagi sel 30. Baiklah, itu dia sedikit banyaknya biografi dari seorang Dodon Dr. Drummer. Asik. Nah, coba dong pesan-pesannya untuk teman-teman. Tadi udah ya. Oh iya, nggak apa-apa nih, buat stok. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini, yang nonton podcast ini, buat teman-teman semua yang nonton podcast ini, Iya. saya cuma mau berpesan, jangan sampai pendidikan diganggu oleh bermain musik, dan begitu juga jangan sampai bermain musik kalian diganggu oleh pendidikan formal. Jadi tetap jalanin dua-duanya, atur waktu yang benar, atur waktu yang baik, latihan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Kalian pasti bisa dapetin dua-duanya. Dan satu lagi, tetap jadi orang baik. Oke, itu dia. Terima kasih Pak Dodon. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oh, tanggal berapa? Jangan gitu. Oh, Pak Dodon pamit dan saya pamit. Sampai jumpa di BMC berikutnya. See you guys.